Gus Malik, monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akhrajana minadz zulumati ilan nur bi anwarit taati wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemauan untuk bersama-sama mengkaji kitabullah, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini bahwa kitab Allah ini adalah satu-satunya kitab yang la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, pasti benar. Maka selain kitabullah tidak ada jaminan untuk kebenarannya. Jadi satu-satunya kitab yang dijamin kebenarannya, tidak ada keraguan-raguan adalah kitabullah, yakni Al-Quran ini. Di antaranya, selain kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, ini adalah termasuk kitabullah yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kajian kita pada malam hari ini surat Ali Imran ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini berarti ditunjukkan kepada Muhammad Rasulullah. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh bujukan-bujukan atau kegiatan-kegiatan setan, orang-orang yang kafir. Kegiatan-kegiatan orang kafir yang bergerak lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallah khairun lil abrar. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Insyaallah. Ini tidak mungkin kita ingin mempunyai rumah di surga tanpa kita bekerja keras. Apa kerja kerasnya? Kerja keras kita adalah ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dekatkan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhkan diri kita dari hubungan kita dengan syaitan rajim. Ini janji Allah di sini, jannatin tajri. Jannatun jenengan jannatun itu lain artinya. Jannatun artinya surga satu. Tapi kalau jannatun nunnya itu panjang, itu menjadi surga-surga. Jannatun aslinya, jannatin karena ada apa? Ada sebelumnya itu anhar, ya, min tahtiha, ada min. Min itu artinya apa? Kasing pondukan kayak. Ya. Min ilaan ala dari. Itu min itu dari, tapi hukumnya itu yang
menjadi kasroh itu karena min itu atau ala. Alal kursi ora iso alal kursa. Asine kursiun tapi nek ono alin ain itu menjadi alal kursi. Ya. Anharun ora iso anharun nek ono min aminal anhari. Ya itu min ila an ala wis rada klalen kula suwi. Itu dalam ilmu nahwu itu diantaranya. Jadi karena ada huruf jer ya Allah, huruf jer kasro ini termasuk huruf jer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nur bi anwari ta'ati wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika ajruhum 'inda rabbihim ulaika ajruhum 'inda rabbihim nanti lahum ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya min ahlil kitab, sebagian dari ahli kitab, la yu'minuna billah, sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma unzila ilaikum, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka, khasyi'ina lillah, mereka khusyuk beribadah beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashtaruna bi ayatillah samanan qalila, la tidak yashtaruna, memperjualbelikan ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang murah. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itulah lahum baginya ajruhum, pahalanya inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Ta'ala maha cepat hisabnya. Ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, entah itu dari ahli kitab, entah itu dari umat-umat terdahulu, entah itu dari umat Muhammad Rasulullah,
itu mereka mengimani, meyakini apa yang ada di dalam Alkitab itu, sehingga mereka karena imannya khosyi'ina lillah, mereka berbuat baik, beramal dengan khusyuk, berdoa dengan khusyuk, sholat dengan khusyuk, semata-mata sholat amal ibadahnya lillahi ta'ala, karena semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian itu baginya adalah ajruhum, pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab, sang cepat sekali apa hisabnya. Maka persiapan kita sebelum dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum amal perbuatan kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian lebih dulu. Karena kalau kita bisa menghisab, menghitung amal perbuatan kita di dunia ini, masih ada kesempatan untuk menambah amal kebaikan kita. Jadi hidup itu mestinya perlu perhitungan. Kita mau beramal, mau berucap, mau apa, harus kita perhitungkan. Benar apa tidak ucapan kita, benar apa tidak kelakuan kita, akhlak kita. Ini yang perlu kita hisab. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini kalau kita fahami bahwa orang-orang yang beriman itu tidak hanya beriman saja. Isbiru itu kata fiil yang bersifat perintah, bersabar. Wasobiru, dan teguh kuat untuk mempertahankan kesabaran. Jadi sabar harus dijaga, jangan sampai kesabaran kita itu lepas. Karena sabar itu menentukan segala sesuatu amal perbuatan kita. Jadi jurus yang paling ampuh untuk menanggulangi apa yang kita hadapi itu sabar. Memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru murrun walubhu khulbun. Sabar itu susah, pahit. Pahit, susah. Ibarat apa? Minuman itu pahit, jamu. Walakin lubuhu khulbun. Tetapi isinya itu khulbun, manis. Kalau kita mau sabar, itu akibatnya adalah kita akan menjadi orang yang menang karena kita sabar itu. Maka dalam segala hal, selain kita dasari dengan iman, perbuatan kita ini adalah kita hadapi dengan isbiru. Dan warob itu
bersiap siagalah kalian. Pada saat itu ayat sebelumnya menerangkan tentang diusurnya kaum muslimin dari negerinya masing-masing. Jadi termasuk kaum muslimin itu di mana-mana itu ada musuhnya. Dan musuh itu ingin mengeluarkan orang-orang yang mukmin dari negerinya. Karena apa? Tidak bebas mereka. Kalau ada orang iman, orang yang mukmin, mereka terpengaruh. Jadi orang nyaman hidupnya. Sehingga orang-orang yang mukmin itu maunya akan diusir dari negerinya. Sebagaimana negeri kita itu yang datang ngincerkan banyak sekali. Jadi jangan dikira bahwa Indonesia itu tidak ada yang ngincer. Itu yang ngincer banyak sekali. Awet sejak dulu ya, Belanda, Jepang. Bener po Jepang po. Lah, itu ngincer Indonesia. Ingin mengeluarkan penduduk asli negeri kita. Karpe Pak dikuasai. Jadi negeri itu mau dikuasai oleh orang-orang asing. Begitu pula Islam itu akan diusir. Sebagaimana Indonesia ini sekarang sudah merasa kita. Sudah merasa sebenarnya. Nek diusir wonge angel, ya dimasuki dengan cara lain. Ya, mungkin dengan ekonomi dijebloske, dirusak, kemudian lemah. Kok isi sulit, ideologi dimasukkan. Ini. Jadi sekarang dengan cara apapun itu masih ada ancaman-ancaman bagi umat Islam. Bukan, kalau sekarang bukan raganya yang diancam, tapi akidahnya. Ini kita harus waspada. Maka perintah Allah di sini warobitu, dan hati-hatilah, waspadalah, bersiap siagalah kalian. Karena suatu saat akan diusir dari negerimu atau dari dari agamamu, akan diusir kita. Maka kalau kita baca Al-Quran itu akhirnya tahu, tapi kalau kita yang dibaca bukan Al-Quran ya tidak akan tahu. Maka warobitu, sabar, iman, sabar, warobitu dan siap siaga. Kemudian akhir ayat ini, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian itu selamat. Jadi semua itu ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada campur tangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kesini itu ada campur tangan Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Kalau tidak ada campur tangan Allah, tidak bakal kita masuk ke sini. Inilah wujud daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita sepele. Karo mangan kacang, karo ngombe minum, ini ada nilainya semua. Jangan dianggap tidak ada nilainya. Dan tidak akan ghafilun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lengah terhadap apa yang kita lakukan. Luar biasa kalau secara umum itu akan mengatakan begini. Udan-udan kok ngaji. Ngesuk pore ora ana wektu. Itu secara umum. Sukorawasari barang ujar Gelangsaran tekan Gringsing. Kono ya disugu kacang, Parawasari nono bakul kacang. Itu Masya Allah luar biasa ini.
Jangan dianggap sepele. Loro boyo mangkat kok. Masya Allah. Piye dong. Tapi ngisuk takon ngajini Rawasari sambat. Ngeluh jare. Aku ngerti. Sebab tangine isu. Wong ngajine bar salat subuh, takon subuhan ning kono. Asli saking, Mbak. Ya alhamdulillah. Ya termasuk aras-arasan barang subuh kon salat ning kono ngono. Terserah nafsir kira. Insyaallah. Itu orang awam, orang biasa, orang umum secara umum akan mengatakan wis do edan kae. Awake dhewe dianggap edan. Wong Rasulullah dianggap gila kok. Aja men awake dhewe. Turu penak-penak nonton TV penak-penak kok gelaksaran kan. Itu. Masya Allah. Jangan sampai kita biarkan untuk menurun. Karena kalau iman ini menurun, yang terjadi adalah ya hal yang tidak kita inginkan. Untuk itulah maka mudah-mudahan di balik hujan yang rintik-rintik, kata Burin, hujan yang rintik-rintik, walaupun ya sambil ngemil kacang kita aja. Mari kita awali kajian malam ini dengan menikmati hidangan ala kadarnya. Mari kita buka bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini adalah masuk Ali Imran ayat 199. Ini pada Gus Malik, kita silakan. Ini akhir suratan. Mau kita ono yang nyinggung tentang menjual ayat-ayat Allah, Pak. Karepe piye dimaksud menjual ayat-ayat? Ya menjual ayat-ayat Allah itu kekarepe ya sing halal diharamke, sing haram dihalalke untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu untuk kepentingan pribadi, sing halal diharamke, sing halal diharamke. Itu memperjualbelikan ayat Allah. Apalagi jelas enggak ini memperjualkan ayat-ayat Allah. Ya termasuk kita ngaji yang kita harapkan itu amplop, itu termasuk menjual ayat-ayat Allah. Sing ngakon loro petelu, Mbak. Terus sing dipilih iki sing diperkirakan sangune luwih akeh iki termasuk ora? Iya itu. Kalau saya pikir itu kalau sekedar untuk bensin dan untuk makan karena tempatnya jauh dan lain sebagainya, itu saya kira tidak apa-apa. Tapi kan memang untuk pekerjaan itu. Saya punya teman, itu mempunyai channel Kiai di Semarang. Kalau nggak salah Kiai ini namanya Mustafirin. Semarang bukan Mustafirin Kendal. Itu di sana sudah masangan tarif. Dan
Si Masang itu bukan kiai ini tapi anak buah. Jadi engko nek menehi opa amplop itu liwat itu. Jadi ono krone cara bis ngono kuwi. Asisten. Perempuan itu. Hingga disebut surat perempuan. Enggak. Di luar kopi dia, Mbak. Iya, iya. Buat kali tapi muncul dan tinggalin, Mbak. Yang pertama, hukumnya taklid, Mbak. Hukum taklid. Iya, Tiru. 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 Hukumnya bagaimana itu, Mbak? Semua imam 4 itu tidak sanggup, tidak pernah mengatakan niru aku. La tuqalliduni. Janganlah sekali-kali kamu taklid kepada aku. Idza ra'aitum kalami yukhalifu kalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmi bihi ba'idan minal jijar. Apabila kamu melihat ucapanku tidak sesuai dengan sabda Rasul, maka buanglah ucapan aku sejauh-jauhnya di luar jidar itu ini, tembok, dan pakailah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi taklid itu tidak ada perintah, justru dilarang kepada siapapun. Taklid itu artinya mengikuti seseorang tanpa ilmu. Itu taklid. Nol nilainya. Terus yang kedua, Mbak. Ya. Selama ini kan saya sering mendengar, tapi saya ingin dengar dalilnya, dasarnya bahwa tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai maghrib. Tolong dalilnya yang mana, Mbak? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata ba'da sholatil asr. Tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu. Nah, misalnya itu, Mbak, kalau ketika kita mau kita sampai di musola, kalau saya kan berpegang pada tidak ada sholat setelah sholat asar. Alasannya tahiyatul masjid. Nah itu maka di situ khilafiyah. Kalau kita membicarakan hadis itu memang seperti itu, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian.